Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukranillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, dengan takdir Allah, dengan rahmat Allah, kita pada hari ini bisa bertemu dalam acara Ramadan kita. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengangkat tema Ramadan bulan prestasi. Ramadan bukan bulan berleha-leha, atau bukan bulan tidur, bukan bulan pemalasan, tapi Ramadan bulan berprestasi. Muhammad dilantik jadi nabi dan rasul itu pada bulan Ramadan. Perang Badar, orang mukmin jumlah 313 orang melawan 1.600 orang kafir, dan itu menang, itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian juga konon kabarnya 17 Agustus 1945 itu katanya pada bulan Ramadan. Jadi kalau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilantik sebagai nabi dan rasul pada bulan Ramadan, kita mau dilantik jadi apa? Nah, itu yang harus jadi pegangan untuk kita, yang jadi PR bagi kita. Kita mau dilantik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu derajat tatakun. Insya Allah dalam saum Ramadan ini kita punya target. Salat targetnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Saum targetnya adalah tatakun. Ramadan bulan prestasi. Sahru Ramadana sahrun alladzi unjila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ternyata pada bulan Ramadan itu ada kejadian yang sangat dahsyat, yang ke Al-Qur'an itu sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Bayangkan seandainya kita hidup tanpa Al-Qur'an. Mau kemana kita pergi? Tapi setelah datangnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, jadikan Al-Quran ini menjadi prestasi bagi kita. Yang pertama, diri kita tanami Al-Quran akan menjadi jiwa yang tenang. Rumah tangga tanami Al-Quran akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak tanami Al-Quran, maka akan menjadi waladan salihan. Perdagangan, perniagaan, perusahaan, apapun, tanami Al-Quran, maka akan mendatangkan rizki yang berkah. Sampai satu negeri pun tanami Al-Quran, maka akan menjadi baladan salihan, baladan aminan. Dia akan menjadi negeri yang soleh, dia akan menjadi negeri yang aman. Seandainya Al-Quran dijadikan prestasi untuk kita. Jadi Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu bulan prestasi, bulan diturunkannya Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai prestasi bagi kita. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah Syahrul Siyam, bulan saum. Sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian itu takwa. Sebelum kita juga saum sudah diwajibkan. Nabi Musa saumnya 40 hari. Nabi Daud saumnya selang sehari. Nabi Zakaria saumnya tidak bicara. Nabi Muhammad saumnya selama 1 bulan.
bisa 29 hari dan bisa juga 30 hari. Itu dari Sahrus Siyam, bulan saum. Dari saum ini munculkan prestasi kita dari saum ini. Sehingga Rasul mengatakan man shoma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min danbihi. Siapa orang yang mendirikan saum pada bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya. Ma taqaddama min danbihi. Apa dosa-dosa yang telah lalu. Ikhwati iman rahimakumullah, itulah bulan Ramadan Sahrus Siyam. Target kita gufirallahu. Target kita itu dari prestasi saum kita itu diampuni dosa. Dari prestasi saum kita itu Rasul mengatakan samaniyatu abwab. Ada 8 pintu yang ada di surga. Babus shalah, babus zakah, babul jihad, dan bab-bab yang lain termasuk di dalamnya adalah babur rayyan. Bab khusus untuk orang yang saum. Sehingga nanti malaikat akan mengatakan aina shaimun, mana orang-orang yang saum. Payakumuna, orang saum mereka itu maka berdiri, maka malaikat mempersilahkan orang yang saum itu masuk melalui babur rayyan. Jadi prestasi kita bisa membukakan babur rayyan. Prestasi kita bisa diampuni dosa. Prestasi kita bisa meningkatkan tingkat kita menjadi manusia-manusia yang tak takut. Itulah derajat Sahrus Siyam, ya. Kemudian juga Sahrut Tilawah, bulan tilawah. Tilawah, talayatlu tilawatan. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Katanya yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana. Payudarisul Quran. Jibril suka datang setiap malam pada Rasulullah SAW min Ramadana pada bulan Ramadan. Payudarisul Quran. Maka dia bertadarus Al-Quran. Rasul saja yang sudah menerima Al-Quran, yang sudah paham, memahami, mengerti, tahfidz tentang Al-Quran, payudarisul Quran. Dia bertadarus Al-Quran dengan Jibril. Kita jadikan prestasi dari tilawah ini. Kalau kita mengatakan setiap hari juga saya mada baca Quran, tingkatkan tilawahnya. Kalau biasanya hanya baca-baca saja, coba dengan tafsirnya. Ya, coba dengan bahasa Arabnya. Pokoknya lebih meningkat dengan bulan Ramadan. Itu tilawahnya. Kemudian juga bulan Ramadan itu menjadi Sahrus Sobri, bulan penuh kesabaran. Di bulan Ramadan itu akan banyak ujian. Maka kita harus meningkatkan as-sobru, kesabaran kita. Sabar menghadapi ujian yang datang dari keluarga, yang datang dari diri kita, yang datang dari tetangga. Itu di bulan Ramadan itu harus ditingkatkan lagi kesabarannya, karena bulan Ramadan hari sabar. Sampai Rasul mengatakan, jika ada seseorang mengganggu kita, mengajak kita untuk bertengkar atau menggoda kita, maka katakan ini shaimun, saya lagi saum. Karena saum adalah sobrun. Harus bulan saum dijadikan sebagai Sahrus Sobri. Kemudian juga bulan Ramadan itu disebut Sahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Allah itu lebih mencintai kita di bulan Ramadan. Maka kita harus meningkatkan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah cinta pada kita, apapun yang kita kehendaki pasti Allah kasih. Termasuk surga miliknya Allah, pasti Allah kasih dengan kasih sayangnya. Sampai ada hadis mengatakan lan yadkhulal jannata
amaluhu illa matagummadaniyallahu birahmatihi. Seseorang tidak bisa masuk surga mengandalkan amalnya, dia masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rahmat dari Allah itu adalah Allah memberikan ampunan, memberikan maghfirah pada kita sekalian. Kemudian juga Sahrul Ramadana Sahrul Maghfirah. Bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Yang tadi gupirolahu, target kita semoga kita diampuni dosa-dosa kita. Ada hadis Rasul, ragima'an furajulin, maka alangkah hinanya diri seseorang. Alangkah hinanya diri seseorang. Siapa orang yang hina ya Rasulullah? Dalam hadis tersebut salah satunya adalah orang yang ketika Ramadan sudah selesai, Ramadan sudah lewat, tapi tidak menjadikan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakanlah Ramadan adalah Sahrul Maghfirah. Semoga target kita setelah Ramadan selesai, maghfirah Allah itu datang dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ramadan adalah Sahrullah, bulannya Allah. Ketika kita sholat, orang tahu bahwa saya lagi sholat karena jelas kita lagi mendirikan salat, lagi melaksanakan salat. Jelas ada kaifiahnya, ada sujudnya, ada rukuknya. Ketika kita lagi ruku, datang tamu, oh dia lagi salat. Orang zakat, orang infak, orang sedekah, dia bagi-bagi infak sedekah, orang tahu dia lagi bagi infak sedekah. Tapi ketika kita lagi saum, orang tidak akan tahu kita lagi saum atau tidak. Yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut sebagai sahrullah. Sahrul sedekah. Perbanyaklah katanya, kata Rasulullah SAW, berbanyaklah sedekah di bulan Ramadan gitu. Karena Ramadan ini disebut sahrul sedekah dan Allah akan melipat gandakan dari sedekah yang kita lakukan. Sampai Rasul mengatakan ketika katanya, aku di Isra Mi'rajkan, maka aku melihat orang yang lagi memanen hasil tanamannya. Panennya belum selesai, dia lihat ke belakang, sudah siap untuk dipanen lagi. Ini belum selesai, lihat ke belakang, sudah siap untuk dipanen lagi. Maka kata Rasulullah pada Jibril, wahai Jibril, itu gambaran siapa? Kata Jibril, itu gambaran orang yang berinfak dan bersedekah. Nah, di bulan Ramadan ini sahrul sedekah, bulan sedekah. Sahrun fihi lailatun khairun min alfi sahrin. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bulan yang lain nggak ada, adanya hanya di bulan Ramadan. Kejar itu Lailatun khairun min alfi sahrin. Hanya ada pada bulan Ramadan. Tingkatkan prestasi kita sehingga semua target yang tadi disebutkan maka itu akan tercapai oleh kita. Dan yang terakhir, Ramadan itu adalah bulan diijabahnya doa. Dengan dalil setelah kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibud da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila alahum yarsudun. Apabila ada seseorang bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat dan aku akan mengkabulkan segala doa kalian agar asal kalian itu mengkabulkan apa yang aku perintahkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat asbabun nuzul ayat tersebut, seseorang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, aqribun rabbi ambaidun. Wahai Rasul, apakah Tuhan itu dekat atau jauh? Fa idza qaribun, kalau Allah itu dekat, panunajihi, aku akan bermunajat. Wa idza ba'idun, apabila Allah itu jauh, panunadihi, aku akan berteriak, aku akan memanggilnya.
Maka turunlah ayat Al-Quran, katakan wahai Muhammad, siapapun yang bertanya tentang aku ini dekat. Konsekuensinya karena Allah dekat, maka kita berdoa, nunajihi, kita bermunajat, tadarruan wa khifatan, artinya DP sembunyi-sembunyi, karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha dekat. Kesananya uji budak watadai idza da'ani, Allah akan meningkatkan nilai pengkabulan doanya di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain, sehingga orang yang saum itu dijamin oleh Allah akan dikabulkan doanya. Jadi banyak prestasi yang harus kita raih pada bulan Ramadan ini. Semoga prestasi-prestasi itu bisa didapatkan oleh kita, bisa ditemukan oleh kita, sehingga kita diampuni dosa dan terbukanya babur rayyan yang telah Allah sediakan. Itu yang bisa saya sampaikan, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Semoga Allah memaafkan kita semua dan Allah memberikan rahmat pada kita semua. Allahu ya'khudhu biaidina ila ma bihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.